Nama saya Bintang Pradipa, NPM akhir 090 dari kelas AKM 2K. Sini saya ingin menyelesaikan soal yang pertama, yaitu soal tentang laporan arus kas. Sini untuk urusannya dari Gratika Co. Untuk soalnya, di sini kita disuruh bikin laporan arus kas dengan metode tidak langsung atau indirect method. Itu soalnya sendiri sudah disiapin raca saldo dari tahun 2021 sama 2022. Dibagi jadi ke debit dan kreditnya ya. Nah, sini juga ada data tambahan terkait tahun 2022. Ada 7 poin. Pertama kita bahas terkait neraca saldo. Nah, neraca saldo ini di bagian debitnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada investasi ekuitas, ada gedung, ada peralatan, sama hak cipta. Di bagian kredit ada cadangan kerugian piutang, akumulasi depresiasi peralatan, dan akumulasi depresiasi gedung. Adapun utang, utang dividen, lalu ada wesel bayar jangka pendek atau non trade, ada wesel bayar jangka panjang, modal saham biasa, sama laba ditakar. Terus kita ada data tambahan terkait tahun 2022 ini. Pada peralatan itu dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijualnya seharga 2.500. Kita lihat sini peralatannya pada tahun 2022 itu 40.000 berarti naik ya. Yang kedua, sebesar 5.000 dolar dari utang jangka panjang itu dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang poin ketiga ada dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Pada tanggal 1 Januari 2022, ternyata bangunan perusahaannya itu hancur akibat banjir. Jadi perusahaan itu mengklaim asuransi sebesar 33.000 dolar yang telah dikurangi pajak sebesar 4.000 dolar. Nah, kita fokus ke 33.000 dolarnya aja karena ini adalah jebakan. Sebenarnya ini sudah eh, harga neto 33.000 dolar. Lalu poin yang 5 ada investasi ekuitas non perdagangan itu jual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan itu telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Nah, jadi pada investasi ekuitas ini ternyata yang awalnya 2021 itu 3.000, 2022 itu udah terjual dengan tambahan 1.500. Makanya pada tahun 2022 ini kosong. Jadi nanti pada saat penjualan investasi kita tambahin aja 3.000 dengan 1.500 ini. Lalu yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 itu diberikan untuk akuisisi peralatan. Di sebesar 16.000 ini bakal diakuisisi masuk ke pendapatan ini 40.000 ini. Lalu ada bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 itu dibayarkan dalam bentuk kas. Oke, kita masuk ke langsung ke jawabannya aja ya. Ini kita bikin dulu grafika kode laporan arus kas per 31 Desember 2022 menggunakan metode tidak langsung. Ke sini ke Oke, seperti yang kita tahu, laporan arus kas itu kan ada 3 tahapan ya. Kita harus cari arus kas berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Ada 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kedua ada aktivitas investasi sama aktivitas pendanaan. Terus cari dulu eh, aktivitasnya itu diklasifikasikannya itu bagaimana secara akun-akun. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu increase sama decrease-nya pada akun-akun
di neraca saldo ini. Supaya apa? Supaya kita tahu apakah pada tahun 2021 dan 2022 akun-akun ini tersebut mengalami kenaikan atau justru penurunan. Oke. Kita contoh pada kas ini di 2021 ini kasnya itu 23.000. Nah, 2022 58.500. Otomatis kan naik kan tuh atau naiknya tuh berapa? Kita tinggalkan kurangkan aja sini besar 35.500. Nah, nanti untuk mengetahui jawaban apa arus kas itu kita benar apa enggak, 35.000 kenaikan pada kasnya itu harus sesuai dengan kas ini yaitu 35.500. Ini kita tinggal drop aja sini. Share terus nah, kita tahu nih pada kas itu ternyata ada kenaikan sebesar 35.500. Kalau piutang, kita juga ada kenaikan sebesar 2.250. Ada persediaan pun juga naik 2.000. Nah, investasi ekuitas karena 2022-nya ini dijual, maka tidak ada kenaikan, justru penurunan. Itu sebesar minus 3.000. Padahal gedung pun juga sama karena akibat banjir yang dialami oleh perusahaan ketika ini, maka minus 29.750. Peralatan juga, peralatan ini eh, mengalami kenaikan sebesar 20.000 dan hak cipta ternyata mengalami penurunan sebesar 250 minus 250. Nah, di bagian cadangan kerugian piutang ini juga mengalami eh, ke penurunan sebesar 1.500. Akumulasi depresiasi peralatan juga mengalami penurunan 2.500. Gedung pun juga 6.000 dan utang itu menambah kenaikan sebesar 1.000. Lalu utang dividen juga mengalami penurunan sebesar minus 5.000 karena sudah dibayarkan secara cash pada data tanggalan. Lalu ada wesel bayar jangka pendek itu ada 1.000 mengalami penurunan. Ada wesel bayar jangka panjang itu juga mengalami kenaikan. Modal saham biasa juga mengalami kenaikan dan liabilitas juga mengalami kenaikan. Oke, semua udah tahu kan? Kita akan mencari sebelumnya kita cari dulu aktivitas operasionalnya apa aja untuk tahu akun-akun apa aja yang masuk aktivitas operasional. Yang kita perlu tahu adalah yang apa mudahnya itu kita cari akun-akun yang setiap periodenya atau tiap tahunnya itu selalu ada. Misal kayak piutang, terus utang, persediaan, beban depresiasi, dan lain-lain. Karena itu kita tulis dulu sini kas aktivitas operasional. Nah, sebelum kita cari itu, kita harus cari dulu laba bersih dari tahun 2022. Laba bersih. Supaya apa? Supaya bisa kita kurangkan dengan beban-beban yang ada. Tugas keluar masuknya dari kegiatan operasional. Itu cara tahunya laba bersihnya itu gimana? Tulis saja. Nah, cara kita cari laba bersih itu adalah di bagian laba ditahan. Kita harus mengurangkan laba ditahan pada akhir 2022 dikurangi dengan awal 2021, akhir 2021, yaitu sebesar 25.750. Nah, ini ketika udah ketemu laba bersih, kita kurangkan dengan beberapa akun. Yang pertama di sini ada kayak udah aku bilang tadi yaitu ada piutang. Piutang ini kan masuk ke operasional. Nah, kita tulisnya sini adalah kenaikan karena tadi pada saat dikurangkan 2021-2022 ternyata ada kenaikan pada piutangnya. Kenaikan pada piutang. Oke, sudah.
Ya, kita ngitung, kita nggak langsung ngambil 2.250-nya, tapi kita bakal kurangkan dengan cadangan kerugian piutangnya. Jadi 12, jadi gini, 12.250 dikurangi dengan 3.000. Ini kita sesuaikan pada tahunnya ya, 2022 dan 2021. Ini habis itu kita kurangi lagi piutang pada 2021, kita kurangi sama cadangan kerugian piutang pada 2021 juga. Oke, hasilnya adalah 3.750. Nah, ini untuk sekedar saja karena ini masuk ke punya aset, jadinya kita harus ngurangin. Karena misalnya nih, karena ini terjadi kenaikan, maka kita balik jadi diminuskan gitu. Itu juga dengan akun seperti utang. Kalau misalnya dia mengalami kenaikan jadi setara. Jadi misal kayak kenaikan pada piutang, kenaikan pada persediaan, misal dia naik, kita ambilin aja bertolak belakang. Jadi harus diminuskan. Sedangkan kalau yang utang tadi, karena dia masuknya akun tersebut, kalau mengalami kenaikan itu berarti setara gitu apa selaras gitu. Positif berarti positif. Baik, setelah kita cari kenaikan pada berikutnya udah, apalagi ya yang masuk ya. Rela operasional dan persediaan. Nah, persediaan ini kan mengalami kenaikan juga, kita tulis saja kenaikan pada persediaan. Karena ini juga naik, maka harus kita minuskan juga. Oke, setelah sudah ada kenaikan dan piutang dan persediaan, kita cari lagi apa aja operasionalnya, yaitu hak cipta. Jadi kita tulis ini ya, amortisasi hak cipta. Karena ini minus, maka kebalikannya harus kita tuliskan. Oke, set. Bang. Ini setelah hak cipta udah dimasukin, kita masukin bagian sininya yaitu kenaikan pada utang. Oke, sebesar berapa? Sebesar 1.000. Mulai kita tuliskan. Sama. Ini untuk dituliskan selaras gitu. Habis itu kita masuk ke kerugian pada peralatan. Kenapa kok rugi? Karena pada data tambahannya ini kita harus hitung dulu kan peralatan dengan harga perolehannya 11.000. Dia pasti beli awal itu 11.000 dan telah disebutkan 30% karena akumulasi depresiasi dan terjual 2.500. Ini rugi. Jadi kita harus hitung dulu nih. Jadi kita tulis ini aja nih. Kerugian pada peralatan. Cara ngitungnya gimana? Kita harus apa namanya? Harga belinya dulu, yaitu 11.000. Harga beli besar 11.000, lalu akumulasi depresiasinya
Untuk rumusnya sendiri karena ini disusutkan 30%, jadi 11.000 dikali 30%. Nah, itu kita ketemu nilai bukunya, book value-nya. Oke, so kita kurangkan aja. Hasilnya adalah 7.750. Nah, kita ini aja 7.000, 7.750. Lalu ada harga penjualannya, harga jual, harga saat dijual. Ada juga pada soal, yaitu sebesar 2.500. Oke, jadinya kita harus ngurangin lagi. Kita dapat nih kerugian pada perawatannya sebesar 5.200. Kita masukkan aja di sini, sebesar 5.200. Oke, mudah kan? Selanjutnya, apakah ada lagi yang bisa dimasukkan akun-akunnya? Ternyata ada lagi, yaitu terkait keuntungan. Keuntungan dari kerusakan akibat gedung banjir. Punya banjir kan, makanya nggak ada di sini. Nah, ada tambahan, data tambahannya. Ini kan udah di ini kan, dijelaskan. Hasil klaim asuransi itu sebesar 33.000. Nah, 33.000 ini kita kurangin sama depresiasi, sorry, saldo saldo akhirnya gedung, akun gedung pada tahun 2021 sebesar 29.750 ini. Ya, dikurangi dengan biaya depresiasinya atau akumulasi depresiasinya gedung ini tahun 2021 juga, yaitu sebesar 6.000. Jadi 33.000 dari klaim asuransinya dikurangi dengan saldo awal dalam satu gedungnya dan akumulasi depresiasi gedungnya sebesar 6.000, yaitu dapat 9.250. Karena ini ada kenaikan, maka kita harus minuskan juga sama. Oke, lanjut. Setelah tadi ada kerugian pada peralatan, kita juga harus menghitung beban depresiasi dari peralatan tersebut. Beban depresiasi peralatan. Cara hitungnya begini. Jadi beban depresiasi, beban peralatan. Yaitu kita ambil dari akumulasinya ini, plus depresiasi, dikurangkan dengan penurunan akumulasinya atau harga penjualan 2.500. Kita kurangin aja langsung.
Karena beban depresi untuk perawatannya itu adalah 800. So, kita masukin ke sini 800. Dan yang terakhir kita masukin pada operasionalnya adalah keuntungan investasi atau penjualan investasi. Ini kan kas yang mempengaruhi operasional, nah jadinya kita masuk di keuntungan dari penjualan investasi. Berapa ada pada data tambahan yaitu nomor 1.500, nomor 5 ini investasi ekuitasnya ya, itu dengan harga 1.500. Jadi kita masukin aja 1.500 nya ini. Oke, keren aja ya. Nah, udah deh, kita langsung total kas dari kas operasional. Kita jumlahkan dulu semua. Setelah dapatnya minus 6.250. Kita total 550, laba bersihnya dengan tentang yang dikurangannya, yaitu dapatnya, sorry ini harusnya di minus. Nah, kita dapatnya 16.500. Lanjut ke kas aktivitas aktivitas investasi. Nah, untuk kas investasi ini akan berhubungan pastinya dengan investasi, lalu ada penjualan dari peralatannya juga, ada pembelian peralatannya juga masuk ke investasi. Untuk khusus pada soal ini juga kan ada klaim asuransi. Itu kita masukkan juga akunnya. Jadi di sini ada penjualan dari investasi yang aku udah jelaskan di awal tadi. Pada data tambahan ini, eh, ketika grup ini dapat hasil penjualan seharga 1.500 di atas biaya perolehannya. Jadi bisa dibilang keuntungannya. Jadi pada investasi ekuitas ini 3.000 ini kita tambahkan sama keuntungan yang dapat tadi, yaitu besar 1.500. Dapatnya kita dapat 4.500. Selanjutnya ada penjualan peralatan. Yang peralatan ini ada juga di soal dan tambahannya. Pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Mas, 2.500. Lalu ada pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan ini bukan yang 11.000 tadi. Jadi pembelian peralatan ini kita hitung dari yang di awalnya apakah rugi dengan harga yang dijualnya yang lalu. Seperti cara ngitungnya seperti ini. Kecil. Adalah biaya pembelian peralatan. Kita harus cari dulu saldo awal peralatannya. Kita cari di tahun 2021 sebesar 20.000.
Lalu ada biaya belinya, itu 11.000 tadi. Dan saldo tersisa 5.000. Lalu kita tambahin dengan di soal kan dijelasin kas sama surat jangka panjang itu besar 16.000 dolar itu diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi otomatis kita nambahin. Ditambahkan sebesar 16.000. Nah, ini tambahin aja di sini. Jadi 25.000 ini adalah saldo setelah penyesuaian. Saldo belakang setelah penyesuaian. Lalu tidak berarti kita eh, kurangin dengan saldo akhir dari perawatannya. Kita bisa lihat pada tabel raca saldo 2022 sebesar 40.000. Oke, ini harus kita minuskan dulu. Nah, dapatnya minus 5.000. Jadi yang awalnya kita 15.000 ini jadi rugi ya. Kita masukkan aja ke sini 15.000. Lalu aku bilang tadi kena investasi, kita masukkan klaim asuransi sebesar 33.000 akibat gedung yang hancur gara-gara banjir. Di hasil dari Oke, untuk kas investasinya hanya ini aja, yaitu mulai dari penjualan dari investasi, penjualan peralatan, pembelian peralatan sama dari total hasil dari asuransi kredit budgetnya. Lalu kita isi total aja investasi totnya sebesar 25.000. Oke, kita masuk lagi ke tahap terakhir yaitu kas aktivitas pendanaan. Danaan. Itu di soal ini, pendanaan itu berhubungan dengan pembayaran dividen sama wesel bayar yang jangka pendek aja. Karena pembayaran dividen itu di tambahan datanya itu udah dibayarkan sebesar 5.000, jadi kita masukin aja. Pembayaran dividen kas sebesar minus 5.000. Lalu ada pembayaran wesel bayar
jangka pendek sebesar 1.000. Ini 1.000 ya. Udah untuk aktivitas undangannya hanya dua aja, yaitu bayar dividen kas sama bayaran wesel bayar yang jangka pendek. So kita total aja ini total dari aktivitas undangan. Nah ini minus, kita tulis harinya ini kita ganti untuk. Nah, setelah kita udah cari nih aktivitas dari aktivitas operasional, kas aktivitas investasi sama kas aktivitas pendanaan, langsung kita tulis saja sini ke kan pada kas. Langsung ini juga ya, dari sini. Ini adalah soal yang kedua, yaitu pada Caki Group. Nomor satu ini tidak melakukan akrual atas komisi penjualan. Jadinya dicatat gitu 2021-nya sama 2022-nya. Alhasil laba jurnal yang kita bisa kasih adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi sebesar berapa? Sebesar 40, sorry, ini adalah sebesar 6.500, 5.500 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi penjualan sebesar 6.500.000, utang komisi penjualan sebesar 5.500.000 di kredit dan beban komisi penjualan yang kredit. Nah, untuk yang kedua ini terkait understate sama overstate-nya. Untuk kita cari yang pertama, kita harus beritahu dulu, cari tahu pendapatan overstate sama statement akhir. Sini ada persediaan awal sama persediaan akhir di tahun 2020, 2021 sama 2022. Di 2020 kan on the state sebesar 20 juta. Berarti di persediaan akhirnya itu adalah minus 20 juta. Nah, di 21 juga ada state besar 29 juta. Jadi 26 jutanya kan masuk ke awal 2021. Jadi kita tetap tulis saja 26 juta. Dan ini kan 29 juta. Kita minuskan 29 jutanya. Nah, itu dari kedua ternyata first state. Jadi understate-nya 29 juta ini kita masukkan di 2022. 9 juta. Dan overstate-nya kelebihan 16 juta, maka perlu kita tambahkan 16 juta 700. Ini tinggal kita total aja. Nah, hasil kita dapat 45 juta.
700 di tahun 2022 untuk jurnalnya sendiri adalah harga penjualan pada di tangan kan sedia secara 45 juta, beritanya 29 juta, dan kit nomor 3 ini adalah perubahan metode inventory-nya atau persediaannya dari rangkaian ganda ke garis lurus. Kita harus cari tahu biaya perolehannya itu sebesar berapa. Itu 100 juta karena awal beli itu 100 juta. Itu ada depresiasi sebelum 2022 sebesar 36 juta. Nah, terus itu kita dapat nih nilai bukunya berapa. Nilai buku itu sebesar berapa? Sebesar 64 juta. Nah, di situ kita harus tahu penyesuaian yang tercatat. Tercapatnya kan 12 juta 800 di soal terus saja. Lalu depresiasi yang akan diambil. Nah, ini dari nilai buku dibagi dengan 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena sini masa manfaatnya kan 10 tahun. Dia beli peralatannya ini 2020, baru kepakainya 2022, jadi 2 tahun. Jadi 10 dikurangi 2 8 tahun. Untuk persediaannya sendiri sebesar 4.800.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah kumulasi, kumulasi depresiasi peralatan pada depresiasi peralatan itu 4.800. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Sedikit aja. Sini ada perubahan karena pajaknya belum masukin. Jadi di sini ada difference-nya, lalu ada teks besar 40%, dan income effect-nya ini. Revenue tahu dari mana? Jadi sebelum 2022 sama 2022-nya. Nah, ini kita tinggal kurangin aja 150 juta, kurangi 105 juta,
juga 60 juta kurangi 20 juta. Nah, ini kita kalikan dengan pajaknya 40%. Kalau 80 juta, dinaikkan fix-nya kita tinggal kurangin aja. Reverse-nya dikurangi dengan teksnya. Salah itu. Nah, untuk hasilnya dari sini. Terus bikin jurnalnya yaitu construction in progress pada developed scalability pada dan laba di tahun. Ini tinggal kita masukin aja 45 juta, 18 juta, kamu. Baik, demikian penyelesaian soal 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah soal yang kedua, yaitu pada Caki Group. Nomor 1 ini tidak melakukan akrual atas komisi penjualan. Jadinya dicatat gitu, 2021-nya sama 2022-nya. Alhasil, laba jurnal yang kita bisa kasih adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi sebesar berapa? Sebesar 40, sorry, ini adalah sebesar 6.500. 5.500 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi penjualan sebesar 6.500. Utang komisi penjualan sebesar 5.500 dikredit dan beban komisi penjualan yang kredit. Nah, untuk yang kedua ini terkait understate sama overstate-nya. Untuk kita cari yang pertama, kita harus beritahu dulu, cari tahu pendapatan overstate sama understate. Sini ada persediaan awal sama persediaan akhir di tahun 2020, 2021 sama 2022. Di 2020 kan understate sebesar 20 juta. Berarti di persediaan akhirnya itu adalah minus 20 juta. Nah, di 2021 juga understate besar 29 juta. Jadi 26 jutanya kan masuk ke awal 2021. Jadi kita tetap tulis saja 26 juta. Dan understate ini kan 29 juta. Kita minuskan 29 jutanya. Itu dari kedua ternyata overstate. Jadi understate-nya 29 juta ini kita masukkan di 2022 9 juta. Dan overstate-nya kelebihan 16 juta, maka perlu kita tambahkan 16 juta 700. Ini tinggal kita total aja.
Nah, hasil kita dapat 45.700.000 di tahun 2022 untuk jurnalnya sendiri adalah harga penjualan pada di tangan kan sedia sekarang apa tadi 45 juta beritanya 29 juta dan 60 lantai. Sheet nomor 3 ini adalah perubahan metode inventory-nya atau persediaannya dari nomor ganda ke garis lurus. Kita harus cari tahu biaya perolehannya itu sebesar berapa. Itu 100 juta karena awal beli itu 100 juta. Itu ada depresiasi sebelum 2022 sebesar 36 juta. Nah, terus itu kita dapat nih nilai bukunya berapa. Nilai buku itu sebesar berapa? Sebesar 64 juta. Nah, di situ kita harus tahu penyesuaian yang tercatat. Tercatanya kan 12 juta 800 di soal kita tulis saja. Lalu depresiasi yang akan diambil. Nah, ini dari nilai buku dibagi dengan 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena sini masa manfaatnya kan 10 tahun. Dia beli peralatannya ini 2020, baru kepakainya 2022, jadi 2 tahun. Jadi 10 dikurang 2 8 tahun. Untuk persediaannya sendiri sebesar juta 800. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah kumulasi, kumulasi depresiasi peralatan pada depresiasi peralatan itu 4.800. Baik, lanjut ke nomor 4. Sedikit aja. Sini ada perubahan karena pajaknya belum masukin. Jadi di sini ada difference-nya, lalu ada teks besar 40% dan income effect-nya ini. Revenue tahu dari mana? Jadi sebelum 2022 sama 2022-nya. Nah, ini kita tinggal kurangin aja 150 juta, kurangi 105 juta,
Ini juga 60 juta kurangi 20 juta. Nah, ini kita kalikan dengan pajaknya 40%. Setelah 80 juta, dan income nya kita tinggal kurangin aja. FS-nya dikurangi dengan teksnya. Salah itu. Nah, untuk asnya dari sini, kita langsung bikin jurnalnya, yaitu construction in progress pada developability pada dan laba di tahun. Ini tinggal kita masukin aja 45 juta, 18 juta, kamu. Baik, demikian penyelesaian soal 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah soal yang kedua, yaitu pada Caki Group. Nomor 1 ini tidak melakukan akrual atas komisi penjualan. Jadinya dicatat gitu, 2021-nya sama 2022-nya. Alhasil, laba jurnal yang kita bisa kasih adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi sebesar berapa? Sebesar 40, sorry, ini adalah sebesar 6.500.000. 5.500.000 juta. Jadi untuk jurnalnya adalah laba ditahan pada utang komisi penjualan dan beban komisi penjualan sebesar 6.500.000. Utang komisi penjualan sebesar 5.500.000 di kredit dan beban komisi penjualan yang kredit. Nah, untuk yang kedua ini terkait understate sama overstate-nya. Untuk kita cari yang pertama, kita harus beritahu dulu, cari tahu pendapatan overstate sama statement profit. Sini ada persediaan awal sama persediaan akhir di tahun 2020, 2021 sama 2022. Di 2020 kan on the state sebesar 20 juta. Berarti di persediaan akhirnya itu adalah minus 20 juta. Nah, di 21 juga ada state besar 29 juta. Jadi 26 jutanya kan masuk ke awal 2021. Jadi kita tetap tulis saja 26 juta. Dan hasilnya kan 29 juta. Kita minuskan 29 jutanya. Nah, itu dari dua ternyata first state. Jadi understate-nya 29 juta ini kita masukkan di 2022. 9 juta. Dan overstate-nya kelebihan 16 juta, maka perlu kita tambahkan 16 juta 700. Ini tinggal kita total aja.
Nah, hasil kita dapat 45.700.000 di tahun 2022. Untuk jurnalnya sendiri adalah harga spot penjualan pada di tangan dan sedia secara 45 juta, beritanya 29 juta, dan kit nomor tiga ini adalah perubahan metode inventory-nya atau persediaannya dari nomor ganda ke garis lurus. Kita harus cari tahu biaya perolehannya itu sebesar berapa. Itu 100 juta, karena awal beli itu 100 juta. Itu ada depresiasi sebelum 2022 sebesar 36 juta. Nah, habis itu kita dapat nih nilai bukunya berapa. Nilai buku itu sebesar berapa? Sebesar 64 juta. Nah, di situ kita harus tahu pengusutan yang tercatat. Tercatanya kan 12.800.000 di soal, kita tulis saja. Lalu depresiasi yang akan diambil. Nah, ini dari nilai buku dibagi dengan 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena sini masa manfaatnya kan 10 tahun. Dia beli peralatannya ini 2020, baru kepakainya 2022, jadi 2 tahun. Jadi 10 dikurangi 2 8 tahun. Untuk persediaannya sendiri sebesar juta 800. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah kumulasi kumulasi depresiasi peralatan pada depresiasi peralatan itu 4.800. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Sedikit aja. Sini ada perubahan karena pajaknya belum masukin. Jadi di sini ada difference-nya, lalu ada teks besar 40%, dan income effect-nya ini. Revenue tahu dari mana? Jadi sebelum sebelum 2022 sama 2022-nya. Nah, ini kita tinggal kurangin aja 150 juta, kurangi 105 juta,
juga 60 juta kurangi 20 juta. Nah, ini langsung kita kalikan dengan pajaknya 40%. Setelah 80 juta, dinaikkan fix-nya kita tinggal kurangin aja. Reverse-nya dikurangi dengan teksnya. Salah itu. Nah, untuk asnya dari sini kita langsung bikin jurnalnya, yaitu construction in progress pada developed liability pada dan laba di tahun. Ini tinggal kita masukin aja 45 juta, 18 juta, kamu. Baik, demikian penyelesaian soal 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.